Menohok, Denny Sregar sebut Anies nggak bisa kerja, cuma bisa gali lubang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya, meski banjir di mana-mana, banyak rumah tenggelam, orang-orang mengungsi, masih ada pendukung Anies yang menganggap bahwa apa yang dikerjakan Anies adalah benar. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial Denny Sregar melayangkan pernyataan menohok kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dilansir dari Terkini, menurut Denny Sregar, dari hasil kebijakan sumber resapan Anies, ia hanya sekedar gali lubang dan tutup lubang saja. Ia pun mengatakan bahwa perilaku tersebut sama halnya dengan buang-buang anggaran tanpa hasil apa-apa. Kita bisa membayangkan apa yang dilakukan Anies waktu jadi Mendikbud. Tidak heran mengapa tanpa pikir panjang Jokowi langsung pecat dia dari kursi kementerian. Tidak hanya itu, lebih lanjut dia mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah gubernur yang tidak bisa bekerja. Bahkan, ia menyebut bahwa Anies hanya berlagak bos dan cuma mengetahui teori saja. Beberapa netizen juga turut memberikan pandangan di kolom komentar. Akun dengan nama @adin mengungkapkan, namanya sumber resapan tapi ditutup aspal. Bisa bayangin tuh air kayak gimana bingungnya ngikuti sunatullah. @i_man pun memberikan usulan bahwa sumber resapan di Sungai Ciliwung akan lebih mantap daripada sumber resapan di dalam parit. Akun @diskon mengucapkan terima kasih kepada Anies, sungguh suatu kehormatan yang sangat membanggakan karena Anies telah menjadi bagian dari sejarah DKI sebagai bapak kemunduran DKI Jakarta yang fenomenal, bombastis, dan fantastis. Maka dari itu banyak masyarakat yang protes ke DPRD DKI Jakarta. Semula, DPRD mengecek ke lapangan, kemudian setelah terungkap kebenaran, memutuskan untuk mengurangi anggaran yang semula 400 miliar menjadi 130 miliar. Tapi kemudian anggaran untuk program sumber resapan di Jakarta dihapus dari APBD DKI Jakarta 2022. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh mengatakan awalnya anggaran untuk program itu diusulkan sekitar 300 miliar rupiah. Pada rapat komisi, anggaran sumber resapan dipangkas menjadi sekitar 120 miliar rupiah. Lalu, di rapat Badan Anggaran atau Banggar pada pekan lalu, anggaran itu disepakati untuk dinolkan. Inilah kalau gubernur dipilih hanya berdasarkan politik identitas. Semestinya warga DKI Jakarta melihat rekam jejak Anies Baswedan yang sudah dipecat dari menterinya Jokowi pada periode 2014 hingga 2019. Baru 18 bulan jadi menteri sudah diistirahatkan. Jika bagus, tak mungkin kena reshuffle saat itu. Tapi mau bagaimana? Ibarat kata nasi sudah jadi bubur, mau dijemur hujan terus. Anies Baswedan yang oleh 58% diharapkan membuat maju kotanya. Bahagia warganya seperti slogannya yang epik itu. Justru memberi suasana sebaliknya. Berantakan kotanya, dongkol warganya. Sumur resapan era Anies Baswedan terbukti gagal total. Indikator anggaran jadi nol untuk 2022. Apakah masih mau membela ia ke pentas nasional? Hanya manusia yang memandang sesuatu dari sudut sempit dan tidak mau objektif yang kiranya tak melihat fakta di atas. Sekilas putusan DPRD mencoret dana pembuatan lubang resapan itu akan membuat Anies meradang, merana, sedih, dan bermuram durja hingga Oktober 2022. Tapi jangan salah, Anies bisa dengan lihai memainkan segala hal dan situasi yang menjeratnya dalam bentuk narasi atau retorika. Dinihilkannya dana pembuatan lubang-lubang sumur resapan berpotensi akan dia jadikan sebagai dalih untuk mengelak dan membela diri apabila tahun depan Jakarta kebanjiran. Jangan salahkan saya dong, salahkan DPRD. Siapa suruh mereka menghapus dana untuk membuat sumur-sumur resapan? Seperti itu pasti Anies berkilah apabila Jakarta banjir tahun depan. Benar-benar speechless dengan kenekatan yang super bodoh ini. Ini akan jadi bom waktu dan jika saatnya meledak, Anies sudah tidak menjabat, dia tinggal cuek bebek. Kalau gubernurnya pun tak mau tahu, silahkan warga nikmati saja. Hancur jalannya, stres warganya. Jalanan bagus-bagus dirusak oleh program sampah dari pemikiran bodoh seorang gubernur yang hanya pintar menata kata. Semoga saja 10 tahun ke depan, jalanan tidak amblas parah dan berubah jadi kubangan besar. Bagaimana menurut Anda?
Istana mulai waspada, Anies Baswedan diminta untuk hentikan Formula E. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Bambang Susatyo dan seluruh jajaran IMI. Anggota DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak menilai penunjukan tersebut sebagai tanda bahwa Anies tidak percaya diri. Mau mendengarkan orang lain, ya sekarang ketika sudah mulai kepepet, didapuklah ya kedua orang ini yang kebetulan punya jabatan politis, satu ketua MPR, satu anggota DPR dari partai pendukung Pak Jokowi. Dengan mereka ini mencoba melakukan pendekatan kepada Presiden agar ajang Formula E ini mendapat dukungan. Formula E ini merupakan temuan dari BPK yang sekarang sedang ditelusuri oleh KPK apakah ada unsur korupsi di dalamnya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ketua Umum Relawan Penggerak Jakarta Baru atau RPJB Pitono Adi mendesak Anies Baswedan agar menghentikan gelaran Formula E. Hingga KPK tuntas menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di balik persiapan kegiatan tersebut. Menurutnya, Formula E masih menjadi polemik lantaran tengah diselidiki tindak pidana korupsi oleh KPK. Melansir dari Warta Ekonomi, Pitono menjelaskan Formula E memang terlihat jelas terdapat masalah sejak awal hingga terendus KPK. Selain itu, Presiden Jokowi pun turut diminta untuk menentukan lokasi gelaran balap mobil listrik tersebut. Melansir dari Warta Ekonomi, Pitono menjelaskan Formula E memang terlihat jelas terdapat masalah sejak awal hingga terendus KPK. Selain itu, Presiden Jokowi pun turut diminta untuk menentukan lokasi gelaran balap mobil listrik tersebut. Menurut Pitono, pemerintah pusat tidak perlu ikut campur terkait gelaran Formula E yang bermasalah, kecuali dalam hal memberi rambu tentang tempat yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat yang tidak boleh digunakan seperti Monas dan GBK. Sementara itu, Pitono menduga pemerintah pusat bersiap untuk waspada terkait wacana Presiden Jokowi menentukan lokasi Formula E. Sebab, kata dia, Anies Baswedan terlihat memang ingin memanfaatkan situasi politik. Memang menjadi tanda tanya besar saat program milik Pemprov diserahkan serta-merta ke Presiden. Bahkan upaya ini dilakukan oleh Ketua MPR Bamsud dan juga CEO founder Formula E Alberto Longo. Seperti diberitakan oleh Detik.com, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo menuturkan 5 calon venue balap ini akan diajukan ke Presiden Jokowi. Sebelumnya, senada dengan Bamsud, Alberto juga mengungkap hal yang sama. Seperti dilansir dari berita1.com, pihak VIO, kata Alberto, akan melakukan feasibility study di 5 lokasi alternatif yang sudah ditetapkan, yakni Pantai Indah Kapuk atau PIK, daerah sekitar Jakarta International Stadium atau JIS, Sudirman, G-Expo Kemayoran, dan Ancol. Menurut Alberto, keputusan terakhir terkait lokasi penyelenggaraan Formula E adalah Presiden Joko Widodo. Terkait kewaspadaan pemerintah soal Formula E, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah juga meyakini pemerintah pusat tengah mengawasi pembayaran komitmen fee yang dilakukan sejak 2019. Seakan mencium ada yang tidak beres, pemerintah melalui staf khusus Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Valdo Maldini membantah bahwa venue Formula E akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan penyelenggaraan Formula E menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, bukan Presiden. Sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi ranah Pemprov DKI. Oleh karena itu, segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov. Ini adalah sinyal keras dari pemerintah bahwa mereka tidak akan terlihat apalagi bertanggung jawab terhadap apapun yang terkait dengan Formula E. Pemprov DKI yang harus bertanggung jawab. Saya bingung kenapa penentuan venue Formula E harus diputuskan Jokowi. Awalnya saya berpikir pasti ada manuver politik yang sedang dimainkan. Entah itu minta dukungan secara halus atau malah minta dana tambahan atau menyerahkan penanganan ke pemerintah pusat. Selain itu, ada kabar panitia Formula E Jakarta berencana beraudiensi dengan KPK untuk menghindari potensi korupsi terhadap penggunaan anggaran. Ini juga sangat membingungkan, karena KPK sedang mengusut kasus ini dan setidaknya tidak boleh ada yang berusaha intervensi dengan cara apapun, termasuk audiensi. Sejauh yang saya tahu, KPK sebaiknya tidak bertemu dengan pihak-pihak yang sedang dalam pemeriksaan oleh KPK untuk menghindari adanya kecurigaan. Misalnya KPK usut kasus saya, lalu saya ajak KPK ketemuan. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Pasti kalian berpikir negatif dan curiga kan? Jujur, Formula E adalah polemik yang sangat murahan sekaligus sangat panjang.
terbukti banyak sekali keanehan yang tidak terjawab. Intrik dan akrobat berbau politik sangat banyak sekali. Semoga saja kasus Formula E ini bisa mengungkap borok Anies beserta gerombolan busuk di belakangnya, termasuk geng Chaplin. Mereka yang memeras uang negara demi ambisi pribadi dan kelompoknya sudah semestinya menanggung akibat perbuatannya. Jangan sampai pemimpin jujur seperti Jokowi yang disuruh mencuci piring perbuatan busuk mereka, apalagi jadi kambing hitam dosa-dosa berjamaah. Bagaimana menurut Anda?